Tante dengan ketakutan menyadari, keponakan laki-laki yang dulunya pembangkang dan tidak peduli, sekarang tiba-tiba menjadi bijaksana. Untuk menghargai transformasi keponakannya, Tante memasak sendiri untuk keponakannya yang berbuat baik. Namun dia tidak tahu bahwa baru saja, pemuda itu dipilih oleh takdir dan kembali ke jalan yang benar. Dan diberikan kepadanya kepala emas yang memahami segala sesuatu. Untuk membalas budi Tante yang telah merawatnya selama bertahun-tahun, pemuda itu memutuskan untuk pergi ke pasar barang antik untuk mendapatkan barang langka. Tak disangka, setibanya di sana, dia menemukan sesuatu yang bagus. Maka dia dengan tegas membelinya dan meminta pemiliknya untuk memotongnya. Saat sekelompok orang mengerumuni, Tuan Muda Xiao dari keluarga barang antik datang untuk meramaikan. Ada juga seorang wanita muda di dekat situ. Tuan Muda Xiao tidak hanya memandang Tante dengan mata penuh nafsu, tetapi juga bertaruh bahwa batu ini pasti sampah. Dan menyatakan bahwa jika pemuda itu bisa membelah, dia akan segera terbalik dan menikmati. Namun ketika guru memotong batu itu, dia langsung dipermalukan. Batu itu ternyata terbelah dan itu adalah belahan besar. Melihat situasi itu, pemuda itu dengan tegas meminta Tuan Muda Xiao untuk bersujud dan meminta maaf kepada Tante. Karena baru saja dia menyadari, orang ini terus menatapnya dengan tatapan genit. Di tengah tuduhan orang-orang, Tuan Muda Xiao terpaksa berlutut dan mengikuti perintah. Saat itu, Tante juga memuji saya dalam hati. Merasa bahwa pemuda itu sangat perhatian padanya. Tingkat ketidakramahan juga meningkat pesat. Sementara itu, Nona kaya di sampingnya tertarik pada batu ini. Dan menambah 200.000. Total 600.000 dibeli oleh pemuda itu. Tante juga ingin berterima kasih kepada pemuda atas tindakannya baru-baru ini. Dengan penuh rasa syukur, ia memeluk pemuda itu. Saat itu, pemuda juga terkejut menemukan sistem ternyata memberi penghargaan atas keahlian bela dirinya. Bukankah itu berarti dia bisa mengalahkan puluhan orang sendirian di masa depan? Namun saat itu, Tante menyadari bahwa jamuan kerjasama malam ini sudah hampir tiba. Jadi ia pun berpamitan terlebih dahulu kepada pemuda. Namun dia tidak tahu bahwa ini adalah jebakan dari kelompok itu, yang telah menyiapkan pesta jebakan untuk Tante. Orang di seberang ingin bersenang-senang dengan wanita sebelum membahas kerjasama. Wanita yang tidak punya pilihan terpaksa melakukannya. Tanpa disadari, dia tidak tahan minum. Dalam sekejap, dia pun pingsan. Pihak lawan melihat tujuannya tercapai. Awalnya ingin bersama wanita itu. Saat itu, khawatir akan keselamatan Tante, pemuda segera bergegas datang. Menyadari ada yang tidak beres, ia berusaha membawa Tante pergi. Siapa sangka pihak lawan sudah menyiapkan puluhan preman di samping. Dengan satu perintah, puluhan orang menyerang pemuda itu. Namun, pemuda itu tidak menghiraukannya. Untungnya, hari ini dia telah menguasai seni bela diri. Terlihat pemuda itu dengan mudah menjatuhkan puluhan orang ke tanah. Adapun yang memimpin itu, pemuda itu memutuskan untuk memberinya makan malam yang mewah.